Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Raina Ayu Akmarida. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan penelitian sederhana mengenai analisis perbedaan nilai sebelum dan sesudah belajar kelompok menggunakan metode Pirate Simple T-Test dengan bantuan aplikasi JASP. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah belajar kelompok benar-benar dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Selain menjelaskan konsep dasar dari uji T, saya juga akan menunjukkan proses perhitungan manual dan pengolahan data menggunakan aplikasi JASP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana metode statistika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang sering digunakan oleh siswa untuk membantu memahami materi pelajaran. Dalam belajar kelompok, siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan membantu teman yang belum memahami materi tertentu. Selain itu, suasana belajar bersama biasanya membuat siswa lebih aktif dan lebih bersemangat dibandingkan belajar sendiri. Banyak siswa merasa bahwa nilai mereka meningkat setelah melakukan pembelajaran berkelompok bersama teman-temannya. Namun, peningkatan tersebut tidak cukup hanya berdasarkan perasaan saja, sehingga perlu dilakukan analisis statistik agar dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian sederhana ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai siswa sebelum dan sesudah belajar kelompok menggunakan metode Pirate Simple T-Test. Penelitian ini juga menggunakan aplikasi JASP untuk membantu proses pengolahan data agar lebih mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya, GT merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua data. Uji ini sering digunakan dalam berbagai penelitian, baik penelitian pendidikan, kesehatan, maupun penelitian sosial lainnya. Melalui uji T, peneliti dapat mengetahui apakah perubahan yang terjadi benar-benar memberikan pengaruh dan hanya terjadi secara kebetulan saja. Contoh penggunaan uji T yaitu membandingkan nilai sebelum dan sesudah belajar, membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelatihan, atau membandingkan nilai dari dua kelompok yang berbeda. Pada penelitian ini, uji T digunakan untuk membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah belajar kelompok. Dalam statistika, terdapat beberapa jenis uji T yang digunakan sesuai dengan jenis data penelitian. Jenis pertama yaitu One Sample T-Test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dengan nilai tertentu atau standar tertentu. Contoh membandingkan rata-rata nilai siswa dan nilai KKM sekolah. Jenis kedua yaitu Independent Simple T-Test. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Contohnya membandingkan nilai kelas A dan kelas B. Jenis ketiga yaitu Pirate Simple T-Test. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi dalam kelompok yang sama, biasanya data sebelum dan sesudah perlakuan. Contohnya membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah belajar kelompok. Pada penelitian ini digunakan Pirate Simple T-Test karena data yang digunakan berasal dari kelompok yang sama, yaitu dari siswa sebelum dan sesudah belajar kelompok. Pirate Simple T-Test merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengukur apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran dari subjek yang sama. Pada penelitian ini, data yang dibandingkan adalah nilai siswa sebelum belajar kelompok dan nilai siswa sudah belajar kelompok. Berdasarkan data penelitian, rata-rata nilai sebelum belajar kelompok adalah 64,8, sedangkan nilai rata-rata sesudah belajar kelompok meningkat menjadi 78,5. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai setelah belajar kelompok dilakukan. Namun, untuk memastikan apakah peningkatan tersebut benar-benar signifikan atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian menggunakan metode Pirate Simple T-Test. Berikut merupakan rumus dari Pirate Simple T-Test yang digunakan untuk menghitung hasil uji T secara manual. Pada rumus tersebut, T merupakan nilai T hitung, D bar merupakan rata-rata selisih pasangan data, SD merupakan standar deviasi selisih, dan N merupakan jumlah pasangan data. Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara data sebelum dan data sesudah perlakuan. Meskipun pada penelitian ini pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi JASP, memahami rumus manual tetap penting agar kita mengetahui dasar penghitungan statistika yang digunakan. Berikut merupakan data penelitian yang digunakan pada penelitian sederhana ini.
Data tersebut merupakan data buatan sendiri mengenai nilai siswa sebelum dan sesudah belajar kelompok. Pada kolom pertama terdapat nilai siswa sebelum belajar kelompok, sedangkan kolom kedua terdapat nilai siswa setelah belajar kelompok dilakukan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai siswa mengalami peningkatan setelah belajar kelompok. Rata-rata nilai sebelum belajar kelompok yaitu 64,8, sedangkan rata-rata nilai sesudah belajar kelompok meningkat menjadi 78,5. Namun, untuk memastikan apakah peningkatan tersebut signifikan atau tidak, perlu dilakukan analisis statistika menggunakan Pirat Simple T-Test. Pada tabel ini ditunjukkan hasil selisih antara nilai sebelum dan sesudah belajar kelompok. Selisih diperoleh dengan cara mengurangi nilai sesudah dengan nilai sebelum. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh siswa mengalami peningkatan nilai setelah belajar kelompok dilakukan. Selisih nilai yang diperoleh berkisar antara 12 sampai 15 poin. Setelah itu diperoleh rata-rata selisih sebesar 13,7 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata terjadi peningkatan nilai sebesar 13,7 poin setelah belajar kelompok dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa belajar kelompok kemungkinan memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Setelah menemukan selisih data, langkah berikutnya yaitu menghitung rata-rata selisih atau DIBAR. Langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh selisih data. Hasil dari perhitungan diperoleh jumlah seluruh selisih sebesar 137. Kemudian jumlah tersebut dibagi dengan jumlah pasangan data yaitu 10 hingga diperoleh rata-rata sekitar selisih sebesar 13,7. Nilai rata-rata selisih ini menunjukkan bahwa setelah belajar kelompok terjadi peningkatan nilai siswa rata-rata sebesar 13,7. Perhitungan ini penting karena rata-rata selisih akan digunakan dalam proses perhitungan uji tes secara manual. Setelah rata-rata selisih diperoleh, langkah berikutnya yaitu memasukkan data ke dalam rumus Pirat Simple T-Test. Pada penelitian ini diketahui nilai rata-rata selisih sebesar 13,7, standar deviasi sebesar 1,16, dan jumlah data sebesar 10 siswa. Setelah dilakukan proses substitusi ke dalam rumus, diperoleh nilai hitung manual sebesar 37,33. Hasil tersebut sangat mendekati hasil output JASP, yaitu sebesar 37,36. Selisih kecil tersebut terjadi karena adanya pembulatan angka desimal dalam proses perhitungan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan manual sudah sesuai dan mendukung hasil analisis menggunakan aplikasi JASP. Hasil deskriptif diketahui, hasil bahwa rata-rata nilai sebelum belajar kelompok adalah 64,80 dengan standar deviasi sebesar 4,237. Sedangkan rata-rata nilai sesudah belajar kelompok meningkat menjadi 78,54 dengan standar deviasi sebesar 3,749. Selain itu, pada deskriptif plots terdapat adanya peningkatan nilai yang cukup jelas antara sebelum dan sesudah belajar kelompok. Grafik tersebut membantu memperjelas hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami secara visual. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hampir seluruh siswa mengalami peningkatan nilai setelah belajar kelompok dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa belajar kelompok memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan manual maupun output JASP, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah belajar kelompok. Rata-rata nilai siswa meningkat dari 64,80 menjadi 78,50 dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,7 poin. Setelah itu, data penelitian juga terbukti berdistribusi normal, sehingga hasil analisis dapat digunakan dengan baik.
Belajar kelompok membantu siswa memahami materi melalui diskusi, bertukar pendapat, dan kerjasama bersama teman sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Pirate Simplicity Test, dapat disimpulkan bahwa belajar kelompok terbukti secara signifikan meningkatkan nilai siswa. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan nilai rata-rata dari 64,80 menjadi 78,50 dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,7 poin. Selain itu, hasil pengujian statistika menunjukkan nilai P kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah belajar kelompok. Dengan demikian, belajar kelompok dapat menjadi salah satu metode belajar yang efektif dalam membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Presentasi mengenai analisis perbedaan nilai sebelum dan sesudah belajar kelompok menggunakan metode Pirate Simplicity Test dengan bantuan aplikasi JASP. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.